Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami menyampaikan berita jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, ibadah Minggu pada hari ini masih dilaksanakan di keluarga masing-masing. Jika ada informasi terbaru, akan disampaikan oleh majelis gereja melalui surat penggembalaan. Yang kedua, dalam rangka pemeliharaan iman warga jemaat, maka pada tanggal 19 Juli 2020 akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus melalui ibadah keluarga online di rumah masing-masing. Sedangkan di Pepantan sudah bisa dilayani dalam ibadah di gedung gereja. Untuk teknis pelaksanaan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah keluarga online serta pendadaran sebelum perjamuan kudus akan disampaikan menyusul. Yang ketiga, pelayanan katekisasi baptis dewasa dan CD secara online melalui media Google Meet. Pertemuan diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00. Untuk kelas katekisasi yang baru akan dibuka sekitar bulan September 2020. Jemaat yang hendak mengikuti katekisasi di bulan September bisa melalui telepon ke kantor gereja pada hari kerja. Yang keempat, pelayanan sakramen baptis dan CD untuk saat ini masih ditunda pelaksanaannya. Yang kelima, kami membuka kesempatan bagi warga jemaat atau kelompok paduan suara yang akan memberikan persembahan pujian secara online dalam ibadah Minggu. Dalam hal ini bisa menghubungi Pendeta Wiji Astuti di nomor WA 0851 0318 6264 1 minggu sebelum ibadah. Kemudian yang keenam, persembahan syukur. Persembahan syukur dalam ibadah Minggu di rumah, persembahan bulanan, perpuluhan, unduh-unduh, dan persembahan ucapan syukur yang lain bisa dihimpun dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melalui amplop yang dihimpun melalui bendahara blok atau kelompok PA, untuk selanjutnya bisa diserahkan ke kantor gereja. Yang kedua melalui transfer ke rekening gereja BRI account 1853 01 0000 51 568 atas nama Wiji Astuti atau BCA account 320 232 3232 atas nama GKJ Salatiga. Yang ketiga melalui QRIS yang barcode-nya akan ditampilkan sebagai berikut. Yang ketujuh, ibadah Minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Stefanus Yosi Nugraha. Demikian berita jemaat Minggu ini. Selamat menyiapkan hati memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, apakah firman Tuhan yang sudah didengar, diterima, dihayati, sungguh-sungguh sudah dilakukan dengan baik? Dalam kenyataannya, kita hanya menjadi pendengar firman, belum menjadi pelaku firman seutuhnya. Dalam keterbatasan diri, mari kita menyadari akan segala kekurangan kita, dan kita berusaha menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh dengan baik. Mari kita siapkan hati untuk mencari hadirat Tuhan yang akan membawa kita kepada pengenalan yang baik akan firman-Nya. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Haleluya, pada umat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pada hari ini bersama-sama kita landaskan pada sebuah pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya kita memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan. Nah, sejauh mana relasi kita dengan Tuhan? Intimkah? Atau suam-suam kukukah? Mungkin bisa saja saat ini, saya dan saudara kita seperti tanah yang keras, atau tanah yang berbatu, atau tanah yang penuh dengan semak duri. Banyak persoalan yang kita hadapi membuat kita takut, membuat kita khawatir, bahkan pesimis akan kehidupan ini. Sehingga kita sulit untuk menjadi tanah yang subur dan yang akhirnya sulit untuk berbuah. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengakui segala kelemahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami para hamba-Mu, anak-anak-Mu saat ini mengaku bahwa kami sering merasa dekat dengan Engkau. Kami merasa memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Kami sering suam-suam kuku. Bahkan kami sering atau terkadang menjadi tanah yang keras, tanah yang berbatu, dan tanah yang bersemak duri. Sehingga mengakibatkan benih firman-Mu yang ditaburkan di tanah, di hati kami ini, menjadi tidak akan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ampuni kami ya Bapa, dan sentuhlah kami dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Sehingga dalam kehidupan kami bisa berubah menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh dan menghasilkan buah sesuai kehendak-Mu. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum,
sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah berita anugerah dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai dengan 25. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, perkenankan di saat pagi hari ini, kami sowan datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu di surga, seraya membawa rasa syukur kami, oleh karena kami boleh Engkau perkenankan bersama dengan saudara-saudara kami seiman, dimanapun kami berada, kami menyatukan pikiran, menyatukan hati untuk berjumpa dengan Tuhan melalui sebuah pelayanan ibadah secara online. Dan saat ini ya Tuhan, secara khusus kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami, hamba-Mu yang berkatakan, umat yang mendengar, supaya kami ada di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Sehingga firman yang disampaikan, firman yang ditaburkan, diterima, tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh memberi sebuah makna, arti, nilai yang menjadi pegangan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasalnya ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-9, kemudian dilanjutkan ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-23.
Injil Matius pasal 13 ayat pertama sampai dengan yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian? Tentunya kita semua berharap senantiasa ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Ya, pada pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan salah satu firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan 18 sampai dengan 23. Nah, untuk mengawali khotbah saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anakku sekalian, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah Anda pernah punya pengalaman menanam? Ya, menanam apapun, entah sayur, entah bunga,
entah buah, ya, misalnya buah itu mangga, pisang, sukun, dan lain sebagainya. Nah, saya yakin Anda semua yang melihat khotbah ini pernah punya pengalaman, pernah bercocok tanam, menanam sesuatu. Dan ini persis dengan apa yang saya dan keluarga saya lakukan kurang lebih 2 bulan ya, di masa pandemi COVID-19 ini, ya, untuk supaya bagaimana kita selalu beradaptasi dengan situasi dan tetap kreatif. Nah, kami mulai berkebun atau bercocok tanam. Yang pertama ya mulai dari memilih benih, saudara. Benih sawi, lombok, atau kacang, terong, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, penyiapan tempat atau lahan, ya, tanah. Baik itu medianya di pot plastik, pot tanah liat, atau ya memang di tanah. Ada sebuah lahan. Dan yang ketiga, yaitu pemupukan yang cukup. Yang keempat, ya, air yang cukup. Untuk apa ya? Untuk menyiram benih tersebut. Nah, kami lakukan aktivitas ini kurang lebih 2 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, bahkan menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku sekalian yang punya pengalaman yang sama dengan saya dalam hal menanam, yaitu what next? Apakah benih atau bibit yang kita tanam itu berhasil tumbuh dengan baik, sehingga pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang kita harapkan? Benih itu berbuah, benih itu berbunga, menghasilkan keindahan yang kita harapkan. Atau justru sebaliknya, saudara. Nah, kalau benih yang kita tabur atau kita tanam itu tidak bisa bertumbuh, what's problem? Apa masalahnya? Dan kalau benih itu bisa berhasil bertumbuh, bahkan berbuah, apa rahasianya? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, sangat pasti bahwa pertumbuhan benih atau bibit tersebut itu kait-mengkait dengan banyak faktor. Entah itu kualitas benihnya, entah itu penyiapan tempat atau lahannya, tanahnya, kemudian bagaimana pemupukannya, seperti apa penyiramannya, kemudian ya cuaca, sinar matahari, dan yang lain sebagainya. Nah, pada saat ini saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak sekalian untuk menyoroti salah satu faktor. Salah satu faktor yang bisa menentukan keberhasilan bibit ini bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Salah satu faktor itu adalah tanah. Tanah di mana benih itu ditanam. Nah, dalam bacaan Injil Matius pasal 13 ini, Tuhan Yesus itu berbicara tentang tanah. Ia menjelaskan tentang signifikansi atau sesuatu yang penting dari benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan kepada manusia. Dan dalam bacaan ini, Tuhan Yesus Kristus mengambil dunia pertanian ya sebagai sebuah ilustrasi perumpamaan untuk menjelaskan maksud atau kehendaknya. Nah, di sini di bacaan ini diceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Ya.
benih yang ditabur, dan tanah. Dan dikatakan di situ dalam sebuah proses menabur bahwa benih itu ketika ditaburkan ia bisa jatuh ke berbagai tempat yang berlainan. Di antaranya di pinggir jalan, tanah yang berbatu, di semak duri, dan tanah yang subur. Nah, yang jatuh di pinggir jalan itu menggambarkan orang yang mendengar tetapi tidak mengerti, memahami. Dan kemudian datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang tersebut. Dan yang kedua, yang jatuh di tanah yang berbatu adalah orang yang menerima dengan sukacita, gembira, antusias, tetapi ia tidak berakar, ya, tidak ngoyot, kalau orang Jawa bilang. Sehingga ya tahan sebentar saja. Ketika kondisi situasi tidak kondusif, terjadi penganiayaan, penindasan dikarenakan firman atau pengajaran akan kebenaran firman Tuhan, maka orang tersebut bisa saja meninggalkan Tuhan, meninggalkan apa yang ia imani selama ini. Yang ketiga, yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengarkan firman, tapi benih firman yang ditaburkan di hatinya itu tidak sempat bertumbuh. Karena apa? Karena berbagai himpitan seperti kekhawatiran, ya, godaan duniawi, ya, seperti kekayaan dan sebagainya. Dan yang keempat, itu ya jatuh di tanah yang baik. Adalah orang yang mendengarkan firman, mengerti, memahami maknanya, sehingga akhirnya ia bisa menghasilkan buah. Menghasilkan sesuatu ya, sampai ratusan kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 30 kali lipat. Nah, umat yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak sekalian, ini sebuah perumpamaan menurut saya luar biasa, di mana Yesus mencoba menjelaskan bagaimana firman itu bertumbuh, berbuah, dilihat dari sebuah sudut pandang di konteks dunia pertanian. Ini artinya apa, saudara? Artinya adalah seperti benih itu, firman Tuhan juga demikian. Firman Tuhan itu sesuatu yang ditabur oleh sang penabur, dan sang penabur itu siapa? Ya Allah sendiri. Dan lahan atau tempat tanah untuk menabur benih itu siapa? Ya, tanah atau lain itu adalah hati manusia. Nah, kalau tanah itu berbatu, ya hati orang itu hanya sekedar sukacita, bergembira, antusias dengan firman Tuhan, tetapi ia tidak mengakar. Hanya tahan sebentar, ada masalah. Saya katakan di awal, dia bisa meninggalkan Tuhan. Kalau hati manusia dipenuhi dengan semak berduri, maka firman Tuhan yang ditaburkan di hatinya tidak akan sempat bertumbuh dikarenakan apa? Ya karena mungkin ada himpitan, seperti kekhawatiran, kecemasan, godaan kiri kanan, soal kekayaan dunia dan lain sebagainya. Dan benih yang jatuh tanah yang baik, subur adalah orang mendengarkan firman dan menghasilkan sesuatu, ya, bahkan sampai berkali-kali lipat, saudara. Nah, sang penabur, ya, Tuhan Yesus sendiri telah mengerjakan bagiannya, saudara. Menaburkan benih firman Tuhan, menyampaikan warta kebenaran. Dan tentunya, apa yang disampaikan, apa yang sudah ditaburkan itu tidak berhenti, ya, harus to be continue, ya, bersambung terus menerus. Itu artinya apa?
Artinya harus ada sikap proaktif dari kita, dari manusia. Bacaan ini mengingatkan pada kita untuk kita menjadi tanah yang subur. Dan untuk itu saudara, ya perlu diupayakan. Piye carane? Bagaimana caranya kita ini menjadi tanah yang subur? Kalau ada batu, ya bagaimana caranya batu itu harus dibuang? Kalau ada semak duri, bagaimana semak duri itu dicabut? Ya, pokoknya kita mengupayakan sesuatu, kita buang ya, sesuatu supaya tanah itu menjadi subur. Ya. Singkirkan semua penghalang-penghalang yang akan membuat benih firman Tuhan yang ada dalam diri kita ini tidak bisa bertumbuh dengan subur, tidak bisa menghasilkan buah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pertanyaan refleksi bagi kita saat ini adalah apakah kita sudah berbuah atau belum? Apakah kehidupan kita sudah memancarkan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kekristenan atau belum? Nah, dari eksistensi keberadaan kita, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kita bekerja, apakah kita sudah memberikan dampak atau belum? Dampak seperti menghadirkan kasih, keadilan, kebenaran, kebaikan, anti diskriminasi, perhatian terhadap yang lemah dan miskin. Nah, kalau belum, pertanyaannya kenapa? Mengapa kita tidak bisa atau belum bisa menghadirkan nilai kerajaan Allah? Mengapa kita belum bisa menghadirkan sesuatu yang positif dalam perjumpaan diri kita dengan realitas yang lain? Mengapa? Di mana letak persoalannya? Apakah kita ini termasuk jenis tanah yang pertama di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang bersemak duri, atau tanah yang subur? Mari kita periksa diri kita. Mari kita buka hati kita, kita jujur di hadapan Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk memperbaiki. Jangan sampai, saudara, anak-anakku sekalian, kekristenan kita hanya sebuah identitas, hanya sebuah nama, hanya slogan, dikarenakan kita itu belum berbuah. Masih ada waktu, kesempatan untuk kita menata hati, mengolah hati, mempersiapkan hati menjadi lahan, tanah yang subur bagi ditaburkannya benih firman Tuhan. Terlebih dalam konteks yang saat ini menyekitari kita, bagaimana dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana kita semua ada dalam situasi berjarak satu dengan yang lain. Kita terpaksa harus beradaptasi dengan kiri dan kanan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, sebagai orang percaya, kita harus tetap berusaha menjadi tanah yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih kerajaan Allah. Karena hanya dengan itu, apapun tantangan dunia, apapun ancamannya, apapun situasinya, tidak mempengaruhi kita untuk terus berbuah bagi kemuliaan Allah dan sesama. Ada sebuah patah Cina dan mengatakan, kalau kita hanya mendengar, kita hanya melihat, maka kita akan segera lupa apa yang kita lihat dan yang kita dengar dan yang kita pelajari. Tetapi kalau kita melakukannya, kita akan terus mengingatnya. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku sekalian, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Syukur untuk setiap rencanamu, dalam satu tubuh kami bersatu, mencari dekat kerajaanmu. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku sekalian, mari kita menyatukan hati, pikiran untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, perkenankan kami sowan datang menghampiri tata kemuliaan-Mu di surga. Seraya membawa rasa syukur kami, jikalau pada hari ini kami boleh kembali mendapat taburan firman Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami dengar tidak segera kami lupakan, tapi sungguh-sungguh boleh ditanam di tanah yang subur, di hati kami yang subur, sehingga pada saatnya firman yang sudah kami dengar ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan firman Tuhan saat ini sungguh menggugah kesadaran kami supaya kami menjadi tanah yang subur bagi taburan benih firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini perkenankan kami ingin membawa pergumulan kami, baik pribadi, baik keluarga, baik persekutuan, baik sebagai anggota masyarakat dan juga bagian integral dari kehidupan bangsa dan negara ini, dan bahkan dalam skop yang lebih luas bagian dari dunia ini. Bapa di surga, kami saat ini sadar, menyadari bahwa sudah kurang lebih 3 bulan kami ini bergumul dalam situasi berjarak, dalam ruang yang berjarak. Dan dalam ruang yang berjarak, situasi yang berjarak satu dengan yang lain, kami melakukan berbagai adaptasi satu dengan yang lain. Dan kami merasakan ya Tuhan bahwa untuk beradaptasi ini membutuhkan kepekaan, membutuhkan kemauan, dan situasi tidak mudah karena kami selama ini hidup dengan sebuah pola yang sudah teratur, tapi situasi pandemi COVID-19 ini sepertinya mengambil seluruh otoritas pengendalian diri kami terhadap realitas kebutuhan hidup hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, dan baik sebagai anggota personal dan lain sebagainya, kami ingin belajar untuk membuat sebuah pola hidup baru yang lebih rasional dan lebih efisien. Berjarak bukan kemudian membuat kami kehilangan komunikasi, kehilangan kasih, kehilangan kepedulian, tapi justru bagaimana dalam situasi yang berjarak ini kami tetap memiliki alternatif pola hidup, pola pelayanan, pola kerja yang efisien. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan menolong, akan memampukan setiap kami. Baik kami sebagai anak-anak yang harus terus bisa beradaptasi dengan situasi, studi, belajar di rumah. Kami sebagai karyawan, mungkin ada yang masih stay at home, bekerja di rumah, atau bahkan kami sebagai karyawan yang bekerja di kantor yang saat ini kami semua mengalami sebuah perubahan pola hidup, pola kerja dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan yang cukup ketat. Bahkan setiap kami juga sebagai anggota persekutuan, kami kurang lebih 3 bulan ini harus berjarak, harus berada dalam situasi berjauhan satu dengan yang lain yang hanya difasilitasi dengan media sosial atau ibadah online. Bahkan juga ada realitas-realitas yang lain yang menyekitari kami, di mana menyadarkan kepada kami sekalian bagaimana kami tetap bergerak
do something, melakukan sesuatu, tidak stagnan. Karena hidup itu jalan terus. Bagaimana kami menjalani kehidupan bersama dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Dan terlebih ya Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini, di mana Bapak Presiden sudah mengeluarkan sebuah statement untuk bangsa ini untuk memasuki new normal. Sehingga setiap aktivitas yang selama ini beberapa bulan ini ditutup, tidak berjalan, ini mulai dibuka. Setiap bagian dari negeri ini mulai kembali beraktivitas. Kami berdoa kiranya masyarakat yang sudah memasuki new normal ini, kenormalan baru ini, sungguh-sungguh punya komitmen untuk menjalankan setiap protokol kesehatan yang diajarkan pemerintah dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga ini bisa mengurangi penularan dari satu pihak ke pihak lain. Dan kami juga terus berdoa untuk para pasien saudara kami yang sampai dengan hari ini masih bergumul dengan penyakit virus corona ini Tuhan. Demikian juga untuk para tenaga medis yang masih berjuang untuk menolong, menyembuhkan para pasien ini, para dokter, relawan. Kiranya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami percaya, ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan itu melampaui batas kemampuan kami. Kami percaya bahwa persoalan-persoalan yang menyekitari kami ini semua, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ada dalam masalah kami, Tuhan ada dalam kekhawatiran kami, Tuhan ada dalam banyak hal dalam kehidupan kami. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhan, di tengah-tengah rasa prihatin karena situasi kondisi, kami pun juga teringat ada saudara kami yang merayakan sukacita, rasa syukur, ya dikarenakan berapa hari minggu yang lalu anak-anak kami telah mengalami kelulusan, ya, telah menerima rapot, hasil belajar, dan ada sukacita, dan mungkin ada yang kurang bersukacita, ya karena kan hasilnya tidak begitu maksimal, tapi kami menerima itu semua dengan rasa syukur, dan biarlah anak-anak kami yang sudah melampaui itu akan tetap berusaha untuk menikmati hari-hari situasi yang masih kurang kondusif ini karena pandemi COVID-19 ini. Dan juga untuk pembelajaran untuk tahun yang baru ini Tuhan berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami ini dan kami bawa seluruhnya seutuhnya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan yang kami imani di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami ingin menyempurnakan doa syafaat ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan
Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau menjaga dan memelihara kehidupan kami. Pada hari ini, kami secara khusus menyampaikan syukur kami di dalam persembahan kami. Kiranya apa yang menjadi syukur kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan syukur kami ini untuk sarana kemuliaan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, sehingga di dalam pengelolaan persembahan ini hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau taburkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari serta anak-anakku sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kembalilah dalam tanggung jawab hidupmu bersama dengan Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang senantiasa melakukan firman-Nya, senantiasa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang
mari